Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anak, semoga dengan datangnya bulan puasa, bagi yang muslim bisa lebih khusyuk, lebih tenang ibadah, dan lebih nyaman ketika harus stay at home. Tetap di rumah, belajar secara online, kemudian bermain dengan keluarga, dan tambah akrab sekeluarga ya. Sekarang Kak Bimo berada di Jembatan Pink Gambiran ya, di sebuah kawasan ruang terbuka hijau, sambil menikmati gemerici air dari sungai yang sangat legendaris di Yogyakarta. Namanya Sungai Gajah Wong. Nah, rupanya Sungai Gajah Wong ini ada ceritanya, ada sejarahnya dulu ya, bukan legenda biasa. Penasaran? Mau dengar ceritanya? Ya. Kalau begitu sekarang silakan duduk yang rapi, duduk yang tenang, konsentrasi, boleh sambil menyiapkan cemilan ya. Ibunya juga itu ya, ayahnya juga mendampingi, dengarkan ceritanya. Dulu ketika masa kerajaan Mataram yang didirikan oleh Senopati, ya, Panembahan Senopati, kemudian sampai kepada Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas dari sejak sebelah barat, Berang Kulon, sampai dengan sebelah timur atau Berang Wetan. Nah, karena pasukannya besar, maka pasukannya ini dirawat dengan baik, lengkap senjatanya, bahkan suatu saat si Sultan Agung ini mengirimkan pasukan ke Batavia, masih ingat tidak? Untuk melawan orang-orang Belanda. Perjalanan lebih 1 bulan ke Batavia untuk menyerang orang-orang yang menjajah negeri kita. Masa itu begitu kuatnya nasionalisme, kemudian rasa kebangsaan Kanjeng Sultan Agung Hanyokorokusumo, raja kita. Nah, di antara pasukan yang disiapkan oleh Sultan Agung yang mengamankan wilayah negeri Mataram, terdapat pasukan gajah. Ya. Pasukan gajah yang didatangkan gajahnya dari Siam. Mana Siam itu? Dari Thailand sekarang. Ini merupakan pasukan kebanggaan. Di samping pasukan yang paling menakutkan musuh, pasukan berkuda. Di belakang pasukan kuda ini ada pasukan penggempur, yaitu pasukan gajah. Di samping pasukan jalan kaki dengan senjata yang lengkap masa itu. Pedang, tameng atau perisai, tombak, meriam, dan senjata lainnya. Nah, teman-teman, ada seekor gajah yang dipanggil dengan Kiai Dwi Panggo. Dwi Pangga itu gajah ya, dalam bahasa Jawanya. Nah, gajah ini besar, kuat, kemudian menjadi kesayangan raja. Orang yang bertugas memelihara gajah itu namanya Ki Sopowiro. Ya, Sapawira, nyebutnya Ki Sopowiro. Nah, dia sangat telaten ya. Kemudian gemati. Gemati itu apa ya? Memelihara dengan lemah lembut, penuh perhatian. Kemudian sangat akrab dengan gajah tadi. Sangat dekat, bahkan mungkin dianggap seperti anak sendiri. Peliharaan raja yang namanya gajah Dwi Panggo dari Siam tadi. Nah, selain memberikan makan, Sopowiro juga tugasnya memandikan ya, memandikan gajah itu di sebuah sungai. Sungai yang sedang kita lihat ini di samping Kaimo adalah sungai tempat memandikan gajah dari Raja Mataram. Nah, tapi tak disangka, tak dikira
Ki Sopowiro yang sehari-harinya memberi makan dan memandikan gajah itu, teman semuanya, sakit. Mungkin terjatuh sehingga tangannya terkilir. Waduh, ini gimana ini? Seharusnya aku bisa merawat gajah ini. Tapi badanku tidak enak karena tanganku juga terkilir. Aduh, siapa yang bisa bantu saya ya? Oh iya, aku ingat, aku punya adik. Akan ku cari dia. Lalu Ki Sopowiro mencari adiknya yang bernama Kerti Pejo. Pejo itu sama dengan peyok, artinya pincang, adik-adik. Ini pincang bukan aib ya. Pincang ini mungkin karena Tuhan menciptakan seperti itu. Ya, semua orang sempurna, ada tujuan, ada hikmahnya. Nah, Kerti! Sopowiro manggil. Ada apa, Kang? Tumben ke tempatku pagi-pagi seperti ini. Ini Kerti, aku mau minta tolong. Tolong apa, Kang? Tumben sekali, penting ya? Tanganku ini terkilir. Kemudian aku tidak bisa memandikan gajah. Kayak di Panggo. Bisa kamu bantu aku ya? Baik, Kang, tapi aku tidak biasa memandikan gajah itu loh, Kang. Caranya bagaimana? Udah, nanti kasih makan dulu. Sehari pagi ini berikan 2 butir kelapa. Lalu kau bawa ke sungai. Terus belah Tanggara itu. Terus ya dimandikan. Waduh, bisa enggak ya? Tapi kan gajahnya besar sekali, Kang. Badanku aja kecil. Jalanku juga nggak sempurna. Oh, jangan khawatir. Kalau membuat dia bisa duduk bagaimana caranya? Elus-elus saja kaki belakangnya. Kemudian ditarik ekornya. Dia akan turun dengan sendirinya. Akan rebah. Baik, Kang. Akan aku laksanakan. Upahnya ya, Kang ya? Iya, kan saya beri upah nanti. Pada pagi itu, Kerti Pejo berhasil membawa Dwi Pangga ke sungai. Ia beri makan dulu dengan 2 buah butir kelapa. Dilempar kelapanya, ditangkap dengan belalai, kemudian dibanting dan kemudian dimakan, dikeremus dengan nikmatnya. Dielus kaki belakangnya, ditarik ekornya, kemudian turunlah ia rebah ke bawah. Diusap-usap, digosok-gosok dengan daun kelapa. Wah, ini tempat ini sungai yang relatif bersih ya di Jogja, karena dijaga oleh masyarakat di sini. Tetapi pada hari berikutnya Ki Sopowiro datang kembali dan meminta Kerti Pejo untuk memandikan kembali. Tapi tolong dibawa ke hilir ya, jangan ke arah hulu. Baik, Kang, akan laksanakan. Yang penting ada uangnya. Berangkatlah pagi itu kembali Kerti Pejo bersama Kiai Dwi Panggo. Ia tarik, ia bawa ke arah sungai. Ketika dimandikan, ya ampun, airnya dangkal sekali, surut rupanya. Airnya tampak dangkal surut. Meskipun di utara, di arah Gunung Merapi, kelihatan mendung sangat pekat, gelap. Kemudian sekali terlihat kilatan-kilatan petir yang menyambar. Apa mau hujan ya? Kemudian Kerti Pejo, kalau seperti ini caranya ya nggak bakal bisa dimandikan dengan sempurna. Akan aku cari tempat yang lebih dalam lah. Akhirnya dia menuju ke arah hulu, semakin ke arah selatan. Ia menemukan tempat di mana ada kedung. Di situ gajahnya bisa berenang. Gajahnya bisa, gajah kok berenang ya? Gajahnya bisa mandi di tempat yang lebih dalam. Nah, ia ambil daun kelapa,
digosok-gosok badannya, tempat yang gatal banyak lalatnya juga digosok-gosok oleh Kerti Pejok. Namun ternyata pesan dari kakaknya tadi Ki Sopowiro, ia tidak perhatikan. Rupanya dari arah utara datanglah banjir bandang. Banjir yang tiba-tiba datangnya sangat besar. Bukankah tadi di sebelah utara di arah gunung sedang ada hujan lebat? Karena mendung yang bertumpuk-tumpuk sangat pekat, banjir datang. Sementara gajahnya berada di sebuah kedung yang lebih dalam. Wah, banjir! Tolong! Kerti Pejok dan gajahnya pun hanyut terbawa banjir yang sangat besar tadi. Peristiwa ini memilukan hati Ki Sopowiro kakaknya. Terdengarlah di telinga sang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau prihatin dan kemudian untuk mengingat peristiwa itu, sungai ini disebut sebagai Kali Gajah Wong. Gajah dan Wong. Wongnya siapa? Kerti Pejok yang akibat tidak mendengarkan nasihat petuah, ia mendapatkan celaka. Nah, teman-teman, adik-adik, Gajah Wong membelah kota Yogyakarta dari arah utara, dari Merapi sampai dengan ketemu di Sungai Opak dan kemudian tembus ke Laut Selatan. Ingat, pesan dari cerita ini adalah jangan menyepelekan nasihat orang lain. Dengerin tuh nasihat. Kalau kehilir, ya kehilir. Jangan ke hulu. Pasti ada pertimbangan mengapa memerintahkan, menasihatkan ke arah sana. Sama dengan kita. Dinasehati jangan jalan-jalan, jangan main-main. Sementara jangan kerja dulu atau bekerja secukupnya. Social distancing, physical distancing, bandel. Sudah bandel kena virus, malah kemudian ke rumah sakit dan membohongi keadaannya kepada petugas medis. Akhirnya malah dokternya kena virus. Perawatnya juga terkena virus, kesehatan kena virus. Ini akibat apa? Bandel. Dengarkan nasihat, pikirkan nasihat itu dan kemudian laksanakan demi kebaikan kita semuanya. Ya, jangan ke mall dulu, jangan ke pasar dulu. Stay at home, tambah ilmu, tambah ibadah, tambah keimanan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Kak Bimo di dongeng-dongeng yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng omah wae yo, nganti tekan ilang viruse.